warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Amalia, NIM 3410190004, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan bercerita cerpen yang berjudul Andai Aku Bisa Berbicara, karangan Nevi Hanjuna. Sekolah adalah mimpi setiap manusia untuk mendapatkan ilmu melalui pendidikan, untuk masa depan yang lebih baik. Aku pun terkadang menjadi impian bagi setiap manusia untuk digunakan, mulai dari pelosok desa hingga kota. Sejak kecil Darsan, ibu selalu sibuk saban malam merangkai beberapa kain menjadi sebuah seragam yang bisa Darsan kenakan dengan layak. Putih dan merah adalah seragam pertama yang pernah Darsan kenakan ketika Darsan mengenal bangku sekolah dasar. Malam itu, ibu menyibukkan dirinya bersama mesin jahit yang usianya tidak muda lagi, merangkai beberapa logo, sleting, saku di antara baju dan celana. Terkadang ibu merasa malu ketika aku kisut saat dipakai oleh Darsan. Setiap hari Senin, ibu selalu merawatku dengan penuh kasih sayang. Bahkan tak pernah lupa untuk menyemprotkan wewangian kepadaku. Aku selalu terlihat rapi ketika dipakai oleh Darsan saat bersekolah. Begitu harumnya aku sampai setiap orang sangat betah ketika berada di sampingku. Aku selalu menemani Darsan saat bersekolah. Bahkan ketika upacara pun aku sangat bangga terlihat rapi dan wangi di antara seragam murid-murid yang lain. Aku telah menjadi bagian dari jasa setiap manusia yang kini menjadi orang-orang hebat di negeri ini. Saat lagu wajib nasional dinyanyikan, aku tak bisa hanya diam menyaksikan Darsan bernyanyi. Terpa angin pagi mengelus tubuhku, mengajakku bernyanyi dan memaknai warna tubuhku. Aku telah menyaksikan perjuangan setiap manusia di atas bangku sekolah. Hingga kini mereka terlahir menjadi sosok manusia yang sangat tinggi, mulai dari pejabat, presiden, menteri, dan petinggi yang lain. Aku tak pernah menyesal ada sebagai seragam, namun terkadang aku merasa sedih ketika semua melupakanku. Kini aku telah jauh dari mereka yang pernah mengenakanku. Terkadang pula usiaku tak terlalu panjang. Mereka memilih menghanguskanku daripada memberikanku kepada orang lain atau mengabdikanku. Darsan kini telah tumbuh dewasa. Kini ia disibukkan mencari sekolah menengah pertama yang berkualitas. Aku masih digunakan Darsan untuk mendaftar ke setiap sekolah menengah pertama. Kini Darsan telah mendapatkan mimpinya untuk bersekolah di sekolah yang Darsan inginkan. Aku pun telah digantikan oleh Darsan menjadi putih biru. Namun, aku merasa bangga bisa mengantarkan Darsan hingga sekolah menengah pertama yang lama ia inginkan. Putih merahku terpampang logo Tutwuri Handayani kini pun tersimpan di dalam lemari Darsan. Sosok Darsan kini telah tumbuh besar. Ia menjadi siswa yang pandai dalam kelasnya, hingga ia menjadi seorang pemimpin dalam kelasnya. Kulitku pun kini berubah menjadi putih dan biru tua. Aku selalu menemani Darsan ketika ia mengayuh sepeda yang ayah berikan. Tetes keringat Darsan membasahi tubuhku. Harum tubuhku menjadi bau keringat yang tak sedap untuk dicium. Terkadang pula aku menjadi tempat curhatan para siswa yang menuliskan dan menggambarkan berbagai macam dengan tinta pulpen di atas tubuhku. Aku merasa ternodai, apalagi ketika sakuku diisi dengan berbagai macam benda yang menodai tubuhku. Namun, ibu selalu merawatku dengan ketulusannya, mencuci tubuhku hingga bersih dan mencemplungkan kembali wewangian di atas tubuhku yang mulai pudar. Darsan kini menjadi pribadinya sendiri. Ia sudah tidak pernah lagi diantarkan oleh ibunya menuju sekolah. Ia menggunakan sepeda kesayangannya untuk bersekolah. Namun,
Kini Darsan menjadi jarang mematuhi perintah ibu. Setelah ia mendapat teman-teman yang beragam dari sudut pandang pola berpikir. Aku merasa malu ketika Darsan sering membolos sekolah. Belum lagi ketika aku diletakkan di tempat yang tidak semestinya. Aku selalu mendapat perhatian setiap orang yang melihatku di jalanan. Darsan kini menduduki bangku kelas 3 SMP. 2 tahun sudah Darsan mengemban tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam kelasnya. Namun, kini Darsan sudah tidak dipercaya lagi oleh kawan-kawan sekelasnya dan wali kelasnya. Reputasi Darsan menjadi pimpinan di dalam kelasnya dan menjadi anak yang pandai dalam kelasnya kini sudah tiada. Darsan kini dikenal sebagai murid yang kurang sopan, kerap kali membolos jam pelajaran sekolah. Ibu pun harus berulang kali menghabiskan waktunya untuk menemui guru Darsan. Karena tindakan dan perilaku Darsan yang sudah di luar batas wajar aturan sekolah. Tanpa jemu, ibu selalu menasehati Darsan untuk merubah perilakunya. Namun, Darsan tetap saja bersikuku dan menganyal kepada ibunya. Kini Darsan akan menghadapi ujian kelulusan sekolah menengah pertama untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Seringkali Darsan mendapatkan ancaman dari sekolahnya jika ia akan dikeluarkan dari sekolah apabila Darsan selalu melanggar sekolah. Dalam kesendirian dan kesunyian aku sebagai seragam yang telah menyaksikan perjuangan manusia dalam menimba ilmu merasa sedih. Jika aku bisa dijaga oleh Darsan. Kini Darsan sanggup untuk menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah menengah pertama. Aku masih digunakan oleh Darsan untuk mencari dan mendaftar sekolah menengah atas oleh Darsan. Darsan sudah menemukan sekolah yang ia inginkan. Di sanalah Darsan akan meneruskan sekolah menengah atasnya. Kini sepeda yang sering kali Darsan gunakan di bangku sekolah menengah pertama sudah berubah menjadi sepeda motor yang sangat bagus. Di tahun pertama di bangku sekolah menengah atas, aku jarang merasakan bangku sekelas yang tampak rapi dan buku-buku pelajaran yang disodorkan oleh para guru. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di tempat-tempat yang sangat memalukanku. Bau asap rokok kerap kali membuatku risih. Belum lagi tubuhku yang semakin kisut ketika aku diletakkan dalam tas tanpa dilempit. Aku sudah tidak tahan lagi dengan si perilaku Darsan. Melakukanku dengan caranya sendiri. Saku kini bukan lagi ternodai oleh tinta pulpen yang meluap. Namun kini sakuku seringkali diisi oleh beberapa batang rokok dan barang-barang yang tak pantas lainnya sebagai pelajar. Aku hampir mati tanpa daya. Hakikatku menjadi seorang seragam seolah tak berguna lagi. Tahun ini Darsan akan mengakhiri pendidikannya selama 12 tahun. Desing suara knalpot motor membuatku bising. Belum lagi noda pilok yang membuatku tanpa ada martabatnya menjadi seragam. Kini Darsan sudah mengenal apa itu wanita, cinta, dan pergaulannya semakin bebas. Aku seringkali dibawa oleh Darsan bersama wanita yang tak aku kenal. Aku merasa sendiri berada di dalam kos, walaupun ada Darsan bersama wanita yang ia cintai. Aroma alkohol menempel di atas tubuhku. Aku diletakkan di atas lantai yang kotor. Aku melihat Darsan bersama wanita yang ia bawa tanpa mengenakanku. Mereka sudah tak membutuhkanku. Telanjang di hadapanku melakukan hubungan yang belum pantas untuk Darsan lakukan. Aku seperti telah mati, tak berguna. Dalam kesendirian waktu, aku teringat perjuangan ibu melawan malam, menahan kantuk, hanya untuk melahirkanku sebagai pakaian generasi bangsa, agar menjadi manusia berguna dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam semesta.
Kini pupus sudah mimpi ibu mengharapkanku menjadi pengantar dasar menjadi siswa yang berbudi. Apalah daya jika aku hanya sebagai seragam. Aku tak bisa bicara melawan apa saja yang menodaiku. Aku terlalu lemah menjadi seragam, menjadi hina dan ternodai. Andaikan saja waktu mengizinkanku untuk berbicara di antara lemahnya tubuhku yang dihinakan, tak ingin aku terlahir sebagai pengantar generasi yang hidup tanpa moral, budi, dan nurani. Hakikatku hanya sebagai seragam yang mati tanpa suara. Segala daya upaya sudah kulakukan dalam perjalanan setiap manusia untuk mengantarkan menjadi manusia yang berbudi luhur. Kehidupan hanyalah kehidupan yang tak mungkin dapat mengubahku menjadi hidup layaknya manusia. Jasaku telah digunakan oleh ribuan bahkan jutaan manusia untuk mengantarkan mereka menuju pintu gerbang pembebasan kebodohan. Kini aku sudah dilupakan oleh zaman dan waktu. Mereka sudah menjadi manusia yang hebat diri mereka sendiri, sedangkan aku masih saja menjadi seragam, di mana hakikatku memanglah sebuah seragam yang dilupakan tanpa daya upaya. Kini aku sendiri di dalam lemari, bahkan terkadang aku sudah dibinasakan dalam peradaban manusia. Sekian cerpen yang telah saya bacakan, semoga bermanfaat dan menikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.